berani itu belum tentu menang, tapi bijak itu pasti akan menang. Betul. Itu Sangat bagus. karena biasa kesannya ini, biasa ada orang bilang, oh kalau orang dari sana itu berani, kalau orang dari sana berani. Oh, kalau bagi saya orang berani itu, kalau orang berani itu bukan berani karena kekuatan, berani itu kalau dia bijak dalam tujuan atau niatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya bertemu dan kebetulan beliau adalah teman dekat juga, dan beliau adalah seorang panglima Kapita Tamalaki, suatu organisasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, sekarang saya sedikit bincang-bincang lepas ya, Bapak Irfan Kongguasa. Bagaimana itu tentang adat yang ada di Tolaki Mekongga, kita akan membahasnya, dan lebih jelasnya ayo kita cerita-cerita dulu ya dengan Bapak. Bicara lepas aja nih ya Pak ya. Perkenalkan dulu Pak dengan Pak siapa ini, biar orang yang lain pada tahu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salah satu Irfan Kongguasa, salah satu ketua dari salah satu organisasi masyarakat adat, khususnya Panglima Kapita Tamalaki. Nah, terima kasih juga sampai hari ini saya sangat terima kasih banyak buat saudara saya, Om Puji ini. Itu teman dekat. Ya. Teman dekat dari kecil. Kebetulan beliau lewat, saya panggil, akhirnya kita nyambung cerita-cerita tentang bagaimana itu, tentang apa yang terjadi di bumi Mekongga dan Sulawesi Tenggara. Kalau pandangan saya ini, apa yang kami sudah buat dalam satu organisasi ini, khususnya itu organisasi masyarakat adat, ya yang kami selalu mencurung ini, yang kami untuk fokus yang pertama itu adalah untuk melestarikan salah satu budaya, ya. Khususnya budaya Tolaki, budaya Mekongga, dan Konawe. Artinya kalau saya berpikirnya begini, biar apapun itu zaman sekarang, maupun itu kita punya lingkungan ini kan sudah banyak dimasuki budaya-budaya asing. Ya. Setidaknya kami ini penerus dari salah satu masyarakat adat Tolaki, artinya kami sebagai pemuda-pemuda jangan pernah melupa bahwa sejarah itu, betul sekali. Jangan pernah kita lupakan sejarah itu. Nah, karena biar bagaimana sejarah itu adalah salah satu kita punya motivasi kita sebagai manusia yang beradab. Betul sekali. Yang beradab. Artinya kita ini pemuda, jangan kita terlalu terbawa isu yang kayak barat-barat kan, ibaratnya terlalu modern sekali, sehingga kita lupa jati diri kita. Benar. Yang sebenarnya itu dari mana? Iya, asalnya dari mana? Sementara leluhur kita dan Tonomotuo, pada akhirnya mereka itu selalu dititipkan kepada kita ini, anak cucunya, selalu mengingatkan bahwa jangan lupa tentang budaya atau sejarah. Ini yang orang masih keliru ya. Keliru. Ya, artinya tidak apa-apa lah kita PSN juga bergaya seperti pada umumnya. Tapi pada akhirnya jangan kita terlalu terlupa dengan adanya kita punya sejarah ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, benar-benar. Nah, apa nanti buat anak cucu kita? Anak cucu kita nanti ketika dia sudah besar, kita sudah tua, apa yang paling dia cuma bilang, Pak, apa yang kita buat pada saat kita muda dulu? Betul. Apa? Jadi kita hidup ini harus kita punya apa? Harus kita punya motivasi buat anak cucu kita dan penerus-penerus kita yang lain, supaya ada jati diri kita, bahwa itu sejarah itu adalah, budaya itu adalah salah satu yang warisan paling terbesar yang kita ditinggalkan oleh leluhur kita. Itu yang perlu yang kita
Nah, ini bagaimana menurut Bang Irfan Pungguase ini tentang pandangan Pak Irfan tentang pawai budaya yang pernah berlangsung di Kendari. Ada yang namanya formasi dan ada dengan pordati. Itu yang saya masih bingung, Bang. Ya. Jadi di sini juga perlu yang saya luruskan. Ya. Pada saat itu acara budaya itu yang salah satu di forum formasi itu ada berapa organisasi di situ. Kami juga dari salah satu rumpun dari Pordati, pada saat itu kami diundang juga untuk ikut serta dalam pawai budaya itu. Tapi saya kemarin itu sempat saya bilang sama beberapa teman-teman yang ada di Pordati, saya rasa jangan dulu kita gabung karena kesannya juga kemarin itu terlalu bergebu-gebu. Oh iya, artinya bagaimana kita di Pordati ini ketika kita mau buat acara seni budaya dan yang lain-lainnya, artinya ketika kita mau buat harus punya konsep yang betul-betul kultur budaya yang kita mau angkat. Iya, benar. Ya. Supaya kita cerminkan kepada saudara-saudara kita yang lain, khususnya suku-suku yang pendatang, bahwa ini adalah salah satu pelestarian budaya suku Tolaki ini untuk menjaga pelestarian saja, bahwa inilah salah satu penerus yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya organisasi, bahwa ini adalah yang jangan kita ada dibilang itu jangan teko lupa untuk teko lupa. Jangan lupa bahwa inilah adat kita, ini adalah kita, supaya mereka teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang lain bahwa oh mereka ini seperti ini. Karena biasanya juga, makanya kemarin itu masalah formasi itu dengan Pordati, saya bilang begini, kalau kita mau turun di Pordati, kita konsep dengan yang baik, supaya ketika kita turunkan yang dibilang itu ada tahu atau karada dengan yang lain-lainnya, supaya kita menurunkan salah satu simbolis kita, salah satu pusaka kita, bahwa ini bukan dianggap bahwa sajam, bukan. Bukan sajam, tapi berpikirnya bahwa ini adalah salah satu adat. Salah satu kita punya simbolis. Simbol. Nah, itulah yang sekarang orang kadang bingung, kenapa bawa-bawa parang apa begitu. Mereka belum paham. Bagaimana menurut Bang Irfan itu? Jadi saya rasa juga kalau yang belum paham itu berarti apakah mereka memang pada awalnya belum, apakah memang dasarnya memang mereka tidak tahu. Ya. Tapi kita juga sebagai organisasi tidak semestinya juga kita buat satu suatu agenda terus kita mau panggil satu-satu masyarakat bahwa mau dijalankan satu-satu. Kan tidak seperti itu juga. Nah, maka dari cara itu kenapa kita buat salah satu kegiatan pesta budaya, supaya dengan cara itu supaya kita lebih mengenalkan bahwa inilah nilai budaya. Nah, itu yang kita mau sebenarnya. Karena minta maaf, kita tidak salahkan juga masyarakat maupun siapapun itu, kita tidak salahkan dia, walaupun dia mau tanggapannya seperti apa, kita tidak salahkan juga. Jadi yang perlu yang kita luruskan bahwa adalah simbol itu bukan untuk arak-arakan, bukan untuk menakut-takuti orang, tapi itu adalah sesuatu menunjukkan, memperlihatkan simbol bahwa inilah nilai budaya. Seperti itu. Nah, jadi sempat kemarin juga itu karena kami tidak turun di Pordati itu. Nah, maka pada saat itu waktu kami dihubungi, saya bilang kalau kami jujur saja belum siap, karena kami jujur saja tidak bisa semerta-merta kita langsung mau turun, karena kita juga punya konsep dan harus betul-betul matang. Supaya jangan kelihatannya seperti kayak orang demo apa segala macam, kayak buat onaran naik motor apa, bukan. Tapi saya tidak kecilkan teman-teman, tidak saya bilang itu salah atau apa, tidak. Tapi mudah-mudahan adanya kegiatan kemarin, mudah-mudahan membuat kita bisa menjadi lebih baik lagi, lebih bisa terbaik lagi di tanah kita, di tanah leluhur kita. Mudah-mudahan yang kejadian kemarin itu, kalau kami dari formasi ada Pordati, khususnya juga saya, lembaga saya sendiri, Panglima Kapita Tamalaki, itu tidak ikut serta. Tidak ikut serta. Jadi yang tidak ikut berapa organisasi yang tidak ikut?
Kalau yang tidak ikut itu banyak. Nah, sekitar ada 20-an lebih. Iya, yang tidak ikut. Jadi yang turun pada saat pawai budaya cuma formasi saja. Ya, formasi saja. Nah, itu saja yang mereka yang ini yang ikut budaya ya. Budaya itu. Makanya kemarin itu saya sebenarnya agak kaget juga sebenarnya, sehingga ada kejadian-kejadian hal-hal yang itu. Makanya saya sempat berpikir juga, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini sehingga terjadi ada begini? Tapi saya tidak bisa salahkan satu persatu, saya tidak bisa salahkan juga lembaganya, saya tidak bisa salahkan juga orangnya. Tapi siapa tahu itu juga memang ada salah satu penyusup atau ada orang-orang yang tertentu untuk bisa mempecahkan kita persaudaraannya kita ini di Sulawesi Tenggara ini. Oke, lanjut lagi nih Pak Irfan, Pengguasa. Agenda apa, kegiatan apa yang nanti yang akan dilakukan Pordati? Ya, sekiranya kita dari Pordati ini berapa yang dinaungi lembaga-lembaga ini, ada sekitar 5 organisasi. Apa-apa saja yang khususnya di situ ada Banderano Tolaki, ya, ada Tauno Tolaki, ada Anandolaki Mepokuaso, ada Panglima Kapita Tamalaki, beliau, ya, yang saya sendiri yang pimpin. Yang terakhir itu ada Pobende Sarano. Pobende Sarano Wonua. Itu khususnya Koltim juga. Apa agendanya? Ya, rencana agenda kita ini dari Pordati ini, beberapa lembaga ini, insya Allah untuk sementara ini kita lagi fokus untuk penyusunan untuk agenda budaya, pesta budaya ini. Bulan 2022 ini kita lagi sementara penyusunan. Ya, penyusunannya itu memang semata-mata acara pawai budaya ini bukan juga untuk kita, bukan untuk khusus orang tua kita, tapi khusus masyarakat Sulawesi Tenggara. Supaya kita lebih etnis. Dan di sini juga bahwa salah satu kegiatan yang kami mau buat itu, ini kan baru perencanaan juga, baru perencanaan, planning lah. Itu perencanaan juga supaya kita bisa menjadikan motivasi teman-teman yang lain bahwa memang dengan keluarga kita yang lain bahwa seperti ini konsep-konsep yang memang nilai-nilai budayanya itu yang seperti inilah. Ya, artinya dicerminkan nilai-nilai budaya. Iya, budaya yang positif. Yang positif. Dan juga yang perlu saya sampaikan, seluruh masyarakat juga padanya, yang khususnya keluarga kita, khususnya suku-suku yang pendatang, yang lain, artinya adapun itu kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat adat itu bukan semata-mata untuk kepentingan kita pribadi atau kepentingan orang yang tertentu. Ya, golongan itu yang perlu kita pahami. Karena jujur saja agenda yang kita buat itu bukan ada yang tunggangi, dan itu kegiatan kalau kita mau agendakan ini tahun ini, insya Allah kalau diridhoi dengan insya Allah dengan kita punya Tuhan, insya Allah kita masih sehat panjang umur. Insya Allah juga kita diridhoi juga dengan Maha Kuasa, dengan leluhur kita. Insya Allah mudah-mudahan terlaksana tahun ini. Tidak tahu bulannya kita belum tentukan, belum. Mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi buat anak-anak muda sekarang. Karena terlalu kesannya mereka itu terlalu banyak dunia-dunia yang artinya bukan juga yang tidak positif, artinya terlalu melupakan nilai-nilai leluhur. Jadi kita berharapnya juga teman-teman, keluarga-keluarga kita, ayo kita kita masih semangat, masih jiwa muda yang pertama, jiwa muda yang pertama, artinya jadikanlah dirimu itu bisa bermanfaat buat
lingkunganmu di sekitarmu atau untuk orang lain. Benar. Nah, itu yang lebih penting. Artinya kita tidak memandang masalah etnisnya apanya, masalah kelompok-kelompoknya tidak. Tapi kalau bicara toleransi terhadap organisasi kita ini, insya Allah kami bisa yang menjadikan apa ya, ketika ada permasalahan-permasalahan yang isu-isu yang, ya, ini ya, jadi yang ini yang perlu yang saya luruskan lagi Pak. Ya. Ini Om Puji. Ya, gimana? Yang saya luruskan lagi karena selalunya di Sulawesi Tenggara ini adalah terlalu banyak isu-isu yang isu-isu sara. Dan saya juga saya salah satu pertama juga yang pertama turun pasukan Merah Tolaki, khususnya Tamalaki. Saya paling pertama turun pada saat penghinaan Mosehe itu. Ya, Mosehe. Nah, awalnya kita sehingga banyak organisasi ini sebenarnya bukan karena dorongan kelompok-kelompok, bukan. Sebenarnya awalnya karena adanya ketersinggungan dari kami salah satu suku Tolaki yang ada di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di Mekonga. Ya. Ada penghinaan kemarin bahwa Mosehe itu musyrik, sehingga kita waduh, kenapa toh? Iya, sementara kita hidup ini berdampingan, tidak pernah ada seperti kita ganggu siapa. Dan ini. Mereka itu belum tahu bagaimana itu tentang Mosehe sebenarnya. Jangan langsung di justice bahwa itu musyrik. Sementara kita punya masing-masing daerah itu masing-masing punya budaya masing-masing, ada ciri khas masing-masing. Dan budaya itu tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Jangan dikatakan, oh ini musyrik apa segala macam. Oh tidak, jangan toh di justice seperti itu. Artinya sehingga kemarin juga itu adanya itu sehingga kita juga sedih, merasa terpanggil. Masalah terpanggilnya karena aduh, kalau kita diamkan juga berbahaya juga, jangan sampai kita punah atau apa. Nah, lebih baiknya kalau kita bikin juga salah satu organisasi untuk kepentingan orang banyak. Benar. Supaya kita jaga ada ketersinggungan atau ada isu-isu sara begitu. Itu yang perlu yang kita jaga itu. Karena kenapa? Jujur saja. Biar toleransi berkesinambungan. Seperti itu. Makanya pernah saya katakan sama teman-teman. Bahkan saya katakan berapa dari organisasi itu, beberapa teman-teman saya selalu sharing sama mereka. Bahwa Tamalaki ini salah satu organisasi masyarakat adat ini, pada intinya kita buat organisasi ini untuk melestarikan adat, budaya, dan seni-seni yang kita bisa saksikan. Dan terus juga yang poinnya itu, ketika ada isu-isu sara dari kelompok-kelompok apa itu, maupun di media atau secara langsung atau apa, justru kita, ormas adat ini, sebagai Tamalaki, semestinya kita yang lebih jadi penengah. Karena bukan apa? Karena supaya kita ini bisa dijadikan sebagai, karena memang kita ini adalah salah satu pelindung adat di tanah leluhur kita ini. Karena minta maaf, karena sekarang ini sudah banyak yang kita tangani juga kasus-kasus penghinaan suku. Berapa ada yang kita tangani itu dari kelompok-kelompok lah. Makanya saya selalu bilang, maka dari ini saya selalu juga sarankan kepada dewan-dewan adat, Dewan Kerajaan Mekonga, dan yang lain-lain. Ketika ada isu sara begitu, tolong pemerintah dan Dewan Adat, khususnya itu perangkat adat Mekonga itu, Raja Mekonga, khususnya mereka itu harus sebenarnya juga turun dengan supaya jangan nanti ada berdarah apa baru mau turun. Maksudku saya supaya ini isunya tidak terlalu jauh, berkembang supaya, karena kenapa? Semua orang itu butuh dihargai. Benar sekali. Semua orang itu. Siapapun dia. Tidak harus kita harus pilih dia kastanya siapa, dia harus orangnya ini siapa. Karena biar bagaimana kita ini lahir beradab, mati pun beradab. Betul sekali. Itu yang lebih utama. Inilah yang hebatnya dari Panglima Kapitan. Iya. Karena kenapa saya bilang begitu? Saya rasa juga kalau orang yang ketika menghina suku itu, barangkali juga mereka itu, apakah mereka dia tidak lahir
dari nenek moyangnya, dari leluhurnya. Nah, itu yang kelirunya, sehingga mudanya itu mengeluarkan kata-kata yang tapi insya Allah mudah-mudahan adanya kita ini salah satu organisasi masyarakat adat khususnya Tamalaki ini, mudah-mudahan kita bisa jadi motivasi buat masyarakat adat Mekonga, masyarakat adat Konawe dan di sekitarnya. Mudah-mudahan kita bisa jadi penengah dan bisa menjadi pobende panutan dan jadi pobende sarano wonua. Oke, lanjut lagi Pak Irfan Kongguasa. Orang kan masih bingung ini tentang itu, tahu orang yang masih awam belum mengerti tentang tahu. Bagaimana menurut Pak Irfan tentang tahu? Ya, orang mengerti. Jadi saya rasa memang tidak kita tidak bisa juga salahkan masyarakat awam ini yang mengatakan tahu itu seakan-akan bahwa menggunakan di tempat umum atau apa. Dan perlu juga yang saya luruskan bahwa tahu itu dari kami, dari organisasi masyarakat adat khususnya Tamalaki ini, memang kami turun itu menggunakan tahu untuk acara-acara momen-momen yang tertentu. Contohnya kalau ada penghinaan suku, terus kedua acara-acara budaya. Dengan acara-acara kegiatan-kegiatan memang itu perkumpulan organisasi. Tapi memang banyak juga di luar sana itu yang menggunakan tahu, memang bukan pada momennya dan bukan pada tempatnya. Pada akhirnya masyarakat ini menjustis bahwa kok saja bawa senjata. Mereka yang belum mengerti. Makanya yang perlu saya luruskan, ketika dilihat begitu jangan dijustiskan bahwa semua Tamalaki ini menggunakan seperti itu semua, jangan. Karena kenapa? Karena saya sendiri kalau menggunakan tahu itu momen-momen yang tertentu. Karena kami membawa tahu itu sebagai simbol dan untuk apa? Untuk memberikan di mindsetnya bahwa masyarakat adat ini, karena kami juga punya senjata perang juga. Contohnya bukan tahu saja, tapi ada karada, ada satu golo-golo juga, banyak sebenarnya yang kami punya. Itu sudah turun temurun. Sudah turun temurun, iya, tidak perlu lagi dijelaskan masyarakat. Tapi secara adat istiadat turun temurun itu sudah terlaksana dari dulu, dari nenek moyang kita. Jadi itu yang perlu yang saya luruskan. Jangan sekali-sekali dianggap bahwa tahu itu adalah salah satu senjata tajam, bukan. Kalau menurut saya. Iya, bukan. Iya, itu adalah salah satu benda pusaka yang kami hargai, seperti kita hargai nenek moyang kita, leluhur kita. Seperti itu tahu juga yang kita hargai juga. Seperti itu. Jadi kalau saya berharapnya masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara, bila ada hal-hal yang memang kegiatan itu budaya atau apa, coba kita berpikir positif lah. Ya, jangan selalu dianggap bahwa mau begini lagi, mau buat apa lagi, janganlah. Karena apa di pikiran Anda itu tidak sesuai apa yang kita lakukan. Apakah sebaliknya lagi? Coba Anda di posisi saya. Bisakah Anda ketika di kampung Anda membuat sesuatu kegiatan budaya, terus saya orang pendatang tiba-tiba menjustis juga, apalagi itu? Apakah Anda tidak tersinggung? Pasti kan Anda tersinggung juga, sementara Anda tujuannya untuk melestarikan adat budaya. Jadi itu yang saya perlu luruskan sedikit. Jadi ketika nanti kalau ada teman-teman kita juga di luar sana ada organisasi masyarakat adat, kalau ketika mereka ada berbuat apa, tolong dihubungi juga dari berapa petinggi-petingginya, nanti kita akan turun juga untuk meluruskan. Sekiranya begitu. Kapita, Tamalaki, Kongguasa, biar lengkap ya. Bagaimana tentang lembaga-lembaga lain Tamalaki? Apa masih harmonis? Ya, kalau sampai hari ini dan sampai tahun-tahun kemarin, insya Allah kami dari
keluarga besar kita, khususnya Tamalaki ini, kami sangat menjaga Mepokuaso. Benar sekali. Nah, kami memang berapa ada lintir-lintir yang kata, isu-isu juga bahwa selalu diisukan bahwa kami ini pecah-pecah atau memang tidak sepaham. Kalau kami selalu itu mengajarkan kepada sesama kita sesama ini, para petinggi-petinggi dan khususnya Tamalaki, panglimanya maupun ketua-ketuanya, kami sering saling berikan masukan dan selalu bersinergi. Iya, dan selalu sharing, sharing tentang apa yang harus dilakukan lagi. Karena kenapa? Kita ini kenapa harus yang kita jaga harmonisan kita ini, teman-teman kita ini dari organisasi yang lain, karena kenapa? Pada intinya jangan kita mudah dipecah, jangan kita mudah diprovokasi, jangan kita mudah mau dioco-oco sama orang-orang yang kelompok-kelompok, jangan. Karena apa? Pada akhirnya cuma kita yang bisa yang nilai orang itu. Jadi intinya semua teman-teman khususnya di organisasi kita menjaga Mepokuasondo, walaupun itu kadang surut air maupun kadang pasang air, tetap kita harus, maupun lagi mau bagaimanapun yang kita digiring, tetap kita harus berpegang tangan. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Tidak ada jalan lain. Karena kita harus bertahan. Hidup mati kita harus bertahan. Kita harus bertahan. Karena kenapa? Kalau kita bukan kita yang bertahan dan bukan kita yang kendalikan isu-isu ini, maka kita juga bisa jatuh jebakan orang-orang yang tertentu. Itu harus yang kita jaga. Jangan mudah cuma sepelintir karena ada kepentingan tiba-tiba kau ini begini-begini. Oh, jangan. Karena jujur saja, lembaga ini yang kami buat, ini semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok, tapi kepentingan ini untuk anak cucu kita. Supaya kita ini akan bergenerasi turun-temurun. Dan tidak meninggalkan sejarah. Nggak boleh, karena kenapa? Kalau kita meninggalkan sejarah, siapa lagi mau datang orang ke sini? Betul. Karena yang ini, makanya tadi yang saya katakan, warisan yang paling besar adalah warisan budaya kita. Dan perlu harus yang kita tahu, kalau bukan leluhur kita yang pertahankan ini Sulawesi Tenggara ini, apalagi ini Sulawesi Tenggara sumber daya alamnya luar biasa. Betul. Justru kita selaku orang pribumi, justru kita menjaga, justru kita terkadang juga, justru kita dianaktirikan. Ketika ada perusahaan-perusahaan, justru kita itu selalu dibelakangi. Jadi yang perlu yang saya luruskan, janganlah jangan selalu dianaktirikan. Karena kami ini tidak pernah juga ketika ada orang datang di daerahnya kita, tidak pernah kita datang tanya dia, "Oh, jangan kau datang di sini." Jangan. Justru selama ini kita juga berdampingan, kita selalu saling harmoni, saling menjaga. Makanya juga karena kita ini berteman sama siapa saja. Dan saya juga berapa kelompok-kelompok teman-teman saya yang di selatan. Saya juga lama di selatan juga. Iya, kebetulan. Iya, di Kalimantan juga lama. Jadi saya rasa perbedaan itu kecuali kita kasih beda di antara kita. Iya, benar. Kalau saya rasa kalau itu menurut tujuannya orang baik untuk terhadap daerahnya, kenapa tidak harus disupport? Iya, itu harus yang kita saling menguatkan lah. Sekiranya begitu. Dan yang terakhir ini, kebetulan Irfan Konggoasa adalah cucu dari Konggoasa, Panglima Kapita. Bagaimana tanggapan Pak Irfan tentang lapangan Kapita Konggoasa yang ada di Kolaka? Tiba-tiba namanya dihapus kapitanya. Ya, jadi yang perlu yang saya luruskan, sebenarnya saya ini bukan karena bilang saya keturunannya atau apa, benar. Tapi sebenarnya juga minta maaf dari salah satu pihak pemerintah, semestinya di sini harus yang diluruskan, karena di situ itu ada nama Konggoasa, terus kapitanya itu dihilangkan. Sementara dari awal itu dia sudah tercantum di situ bahwa tertulis di situ. Kapita Konggoasa. Kenapa tiba-tiba ada pembaruan, tiba-tiba kapitanya itu tidak ada. Sementara itu adalah salah satu yang masuk dalam sejarah. Benar. Karena kapita ini, jujur Konggoasa ini adalah salah satu gelar dan salah satu pahlawan nasional Kabupaten Kolaka. Ini
Yang sebenarnya artinya begini, saya minta juga dari pihak pemerintah, janganlah selalu disembunyikan apa yang sudah ada. Artinya karena kenapa? Kalau ketika itu yang disembunyikan dan selalu ditutup-tutupi, pada akhirnya yang buat kacau ini siapa sebenarnya? Ya, Apakah ya, kita dari masyarakat awam, masyarakat adat ini, atau di pihak situ? ya. Nah, makanya yang perlu diluruskan, yang sudah ada tolong jangan diganti. Karena kenapa? Jangan sampai lagi kita sebagai masyarakat adat Nekongga ini, jangan sampai turun lagi klaim itu, karena itu bagian dari hak kita. Betul. Tidak boleh harus ada yang ambil alih atau mau dihilangkan sedikit pun. Karena kenapa? Itu sudah jelas. Secara tertulis, secara masyarakat adat sudah jelas ada di situ Kongguasa Kapita. Kapita Kongguasa. Itu sebenarnya. Jadi saya rasa mudah-mudahan adanya saluran podcast ini dari Om Puji ini, mudah-mudahan masyarakat khususnya pemerintah kita, mudah-mudahan itu bisa diluruskan. Memberikan solusi. Ya, supaya kita kita ini jangan ada apa sih? Kenapa seperti ini? Karena itu juga sebenarnya tidak ada apa artinya juga supaya tahu juga anak-anak cucu kita, supaya tahu juga masyarakat, oh bahwa ini, karena seakan-akan kalau seperti ini kita juga sebagai masyarakat adat ini selalu berpikir apa sih mau mereka ini terhadap kita, juga tidak pernah buat apa-apa, tiba-tiba kita lewat, tiba-tiba dirubah. Kami sebagai keturunannya, sebagai juga masyarakatnya, kami agak tersinggung, agak marah. Jadi saya rasa pemerintah harus dikembalikan dari awalnya itu. Ya, sekiranya begitu. Dan yang terakhir ini, Bang Irfan Kongguasa, apa visi misi untuk kedepannya buat Bumi Anoa yang kita cintai? Ya, jadi visi misi kita ini sebagai masyarakat adat, visi misi lembaga kita ini khususnya masyarakat adat ini, semoga adanya organisasi ini bisa jadi panutan di seluruh masyarakat. Semoga kita bisa membesarkan kabupaten kita Kolaka ini, bisa menjaga silaturahmi, dan mudah-mudahan lembaga ini Tamalaki sebagai perangkat raja ini, mudah-mudahan kita bisa jadi sebagai pahlawan untuk menjadi orang yang tidak selalu pandang kelompok-kelompok. Itu sebenarnya untuk menjaga keharmonisan lah. Ya, itu yang harusnya kita jaga. Jadi mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang perlu saya luruskan, jangan terlalu kita diintimidasi juga. Jangan selalu diskriminasi juga. Artinya di mana bumi dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar. Jangan harus sebaliknya. Karena biar bagaimana siapapun yang datang di kampung, di tanahnya orang, bahwa dia adalah tamu yang perlu kita jaga dan perlu kita hormati juga. Tapi kalau sebaliknya itu, ketika kita sudah seperti bijak, itu memang kita sudah bijak sebijak-bijaknya, terus kita mau diisu-isukan, dikecil-kecilkan, dan perlu saya luruskan, berani itu belum tentu menang, tapi bijak itu pasti akan menang. Betul. Itu sangat bagus, motivasi yang sangat bagus. Iya, karena biasa kesannya ini, biasa ada orang bilang, oh kalau orang dari sana itu berani, kalau orang dari sana berani. Oh, kalau bagi saya orang berani itu, bukan berani karena kekuatan. Berani itu kalau dia bijak dalam tujuan atau niatnya. Ketika walaupun dia berani, ketika dia mau menginjak harga diri kita, maka disitulah kita harus tegakkan juga. Bagaimana itu seperti kalau diam itu katanya bijak itu diam, tapi kita harus bersuara supaya mereka tahu juga suara itu apa sih. Sekiranya begitu. Oke, demikianlah perbincangan santai dengan Kapita Kongguasa. Dan jangan lupa subscribe channel Om Puji biar konten ini makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ebukaso.